Dengar podcast sama Huria. Assalamualaikum, selamat siang, pagi, malam, sore, kapanpun kalian lagi dengerin ini teman-teman. Kita udah kurang lebih sebulan nggak upload episode podcast baru ya, Hur. Kenapa sih, Hur? Kenapa kamu jadi jarang tag podcast? Nggak tahu bukunya apaan. Dan seringnya karena mood juga sih ya. Nah sekarang ya Palingan gara-gara cepet tidur, capek. main handphone. Ibunya pulangnya malam. Iya. Oke, jadi ini kita ada buku baru, dikasih hadiah dari teman SD ibu, namanya Tante Ruth dan anaknya Adek Caca. Halo Tante Ruth dan Adek Caca. Ini bukunya. Pasti bangga ya. Ini bukunya kumpulan kisah pembangkit motivasi dari BIP, seri Dongeng Anak Hebat. Nah, kita udah pilih-pilih dongeng. Jadi ada banyak dongeng di sini. Salah satunya itu judulnya apa, Kak? Apa? Margot si Ratu Tempat Bermain. Margot si Ratu Tempat Bermain. TikTok, berangkat lagi. Sekolah pagi, siang, dan sore. Tas sekolah di punggung dan tugas-tugas di dalam tas. Tahun ini adalah kelas 1. Kelas 1 mah udah lewat aku. Jangan bermain-main terus ya, ucap Mama tanpa tertawa. Kalau bersama Mama, aku tidak akan bermain-main dalam saat seperti ini. Jadi saat ini aku seperti seorang yang pendiam. Walau aku tidak boleh banyak bercanda, aku tetap suka tahun ajaran baru. Bertemu lagi dengan teman-teman, bercerita tentang liburan, memamerkan baju baru. Itulah kelasku. Masa kok dipamerin, sombong banget. Enggak sih, bukan pamer yang sombong gitu loh. Tetapi tahun ini aku pindah sekolah. Tahun ini tas sekolah beratnya 1 ton. 1 ton berapa kilo, Hur? 100. 1000. 1000. Iya. Tahun ini kelas 1 atau bukan, sudah pasti aku tidak akan bergembira. Emang iya. Ayo berangkat, kata Papa padaku sambil mengusap-usap rambutku. Dia bilang aku suka diperlakukan begitu. Tetapi hari ini aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak bersemangat sama sekali. Ditambah lagi aku harus pergi berjalan kaki dan menyeberangi taman yang tidak aku kenal. Sekolah yang menyebalkan. Ketika Papa dan Mama mempunyai ide buruk untuk pindah rumah, mereka menjanjikan teman-teman yang baik padaku. Sebelumnya aku adalah ratu tempat bermain, ratu informasi. Akulah yang mereka datangi untuk meminta saran, iya atau tidak. Akulah yang paling tahu semua informasi. Aku tahu segalanya. Di sini semuanya baru, tetapi tidak ada yang bagus. Pertama-tama, di sini bahkan tidak ada tempat bermain. Yang ada hanya pohon-pohon birch besar berwarna abu-abu ditanam di tengah halaman. Papa melepasku di depan pagar terali dan hatiku tidak karuan. Aku merasa semua mata tertuju padaku. Angkat tangan. Aku jelas-jelas terkejut. Aku merasa ada yang mendondongkan senjata di punggungku. Aku spontan, uhui, mengangkat lenganku. Hahaha, kamu kena tipu. Kena spontan. Uhui. Tawa seorang anak berkacamata sambil meletakkan tongkatnya di hadapanku. Hahaha, lucu sekali. Akulah pelawak di sini dan aku ratu di tempat bermain. Baiklah. Ratu, bukannya di cowok. Iya kok ratu nih. Oh salah kali ya. Harusnya raja ya. Ini digambarnya soalnya cowok nih teman-teman. Baiklah, aku akan membuat Anda tertawa, ratu tempat bermain. Anak aneh yang ceria itu mengulurkan tangannya padaku. Nama asliku Barnabe.
Kalau aku Margot. Aku baru di sini sepertimu. Loh, kamu kok tahu? Namun, lonceng sudah berbunyi. Jawabannya menghilang di antara hiruk-pikuk suara di sekolah. Di kelas, aku duduk sejauh mungkin dari meja guru. Lagi pula, kalau aku bisa sangat jauh dari tembok-tembok ini, itu lebih baik untukku. Tetapi tidak, aku tidak bisa beranjak dari kursiku. Itu dia Barnabe yang berjalan terpincang-pincang ke arahku. ABC. Dia juga menjauhi bangku-bangku depan. Dia juga mencari bangku belakang yang tidak terlihat. Anak-anak lain mulai masuk. Aku merasa seperti etalase toko. Mereka semua memperhatikanku. Barnabe meletakkan barang-barang di sebelah barang-barangku dan mulai bercanda lagi. Dia bermain-main dengan penghapusnya dan juga membuat labirin dengan pulpen-pulpennya agar kelereng menggelinding di labirin itu. Semua orang melihatnya. Selamat pagi semuanya. Sebuah suara keras dari seseorang yang berkumis mengejutkan kami. Guru kami ternyata seorang laki-laki. Dia besar sekali seperti raksasa. Pandangan matanya menelusuri kelas, lalu berhenti tiba-tiba di meja kami. Alisnya naik. Itu bukan pertanda baik. Barnabe masih sempat bersembunyi di balik buku pelajarannya. Tetapi suara Pak Guru itu menggelegar melintasi ruangan. Barnabe, di sini bukan tempat untuk bermain-main. Bukannya gemeteran, teman sebangkuku mengedipkan mata padaku. Dia sama sekali tidak takut pada guru itu. Dia mungkin memang benar-benar gila. Gila. Jangan gitu. Ada anak kecil. Bercanda. Bercanda. Lanjut ya. Pada jam istirahat sekolah, aku duduk menyandar di batang pohon birch. Pohon birch itu apa ya? Kayaknya nggak ada di Indonesia ya pohon birch. Pohon birch. Birch. Aku merasa agak kesepian dan hampir meneteskan air mata. Aku menutup mataku, aku ingin teman-teman lamaku dan pertanyaan-pertanyaan mereka padaku. Aku ingin sekolah lamaku dan tempat bermainnya. Ketika aku membuka mata, sekitar 15 wajah menatapku. 15 nih ada berapa? 1, 2, Di gambarnya sih nggak sampai 15 ya. Lah, 6. Lagi-lagi mereka menatapku. Aku siap melarikan diri ketika pertanyaan pertama muncul tiba-tiba. Jadi bagaimana dia? Dia? Dia siapa? Barnabe tentu saja. Barnabe? Iya, kamu kan duduk di sampingnya. Jadi dia bagaimana? Semua pertanyaan itu luar biasa. Aku merasa kembali berada di tempat bermainku. Pertama-tama, aku ingin tahu kenapa kalian bertanya tentangnya. Tanyaku curiga. Karena dia anak baru, karena dia tampan, dan terutama karena mukanya seperti anak nakal. Bad boy. Anak baru, setuju. Tampan, tergantung. Mereka pasti suka kacamatanya. Tetapi nakal, aku tidak mengerti. Lalu ada beberapa suara bergumam. Aku dengar dia dikeluarkan dari sekolah lamanya. Dia mengulang kelas 1 karena berkelahi dengan kakak kelasnya. Aku yakin dia itu suka semaunya sendiri. Pokoknya dia bertindak semaunya sendiri. Sepertinya kamu bisa menceritakan lebih banyak tentangnya pada kami. Kelihatannya kamu temannya ya. Begitulah aku jadi dikenal sebagai temannya Barnabe dan terutama jadi pusat perhatian nomor 1. Itu membuatku senang. Sambil keluar kelas, aku memutuskan untuk memastikan hal itu. Rasa penasaranku sebesar keinginanku untuk berbagi informasi. Aku mengejar Barnabe saat dia masuk ke taman. Dia memberikan roti pada angsa-angsa yang bersantai-santai di kolam. Si pelawak sekolah benar-benar tidak punya rasa takut. Aku suka sekali dengan tawanya yang lepas. Aku mencegatnya dan langsung bertanya padanya. Benar kamu dikeluarkan dari sekolah? Benarkah kamu mengulang kelas 1? Kamu juga berkelahi dengan kakak kelasmu dulu? Lalu Barnabe menjawab. Bercanda.
Jawabnya apa Barnabe? Apa? Siapa yang bilang begitu padamu? Teman-teman yang lain. Aku pindah sekolah karena aku pindah rumah. Aku mengulang kelas itu memang benar, tapi bukan karena aku berkelahi. Karena aku tertabrak mobil. Itulah kenapa aku masih pakai tongkat. Untungnya aku hanya perlu memakainya sebentar. Oh, tapi Pak Guru kok marah sekali? Tentu saja. Ayo ikuti aku. Aku mengikutinya sampai ke rumahnya. Untungnya rumahnya tidak jauh. Dia membunyikan bel di pintu. Pintunya lalu terbuka. Muncul seorang laki-laki berkumis. Alisnya tidak berkerut lagi. Dia tersenyum lebar. Hah? Pak Guru? Ayahnya Barnabe? Dan juga gurunya. Aku harus segera duduk. Barnabe memberikan kursi padaku dan menjelaskan padaku. Karena aku pindah sekolah, papalah yang mengajar di kelas. Dia sudah mengingatkanku agar jangan nakal. Dia tidak ingin aku mengulang kelas lagi. Tapi kamu justru duduk di kursi paling belakang di kelas supaya bisa terus iseng. Itu betul. Sekali pelawak, selamanya pelawak. Dan asyiknya di kursi paling belakang itu aku sebangku sama kamu dengan kamu. Ini info yang benar-benar bagus. Aku menatapnya. Memang benar sih dia tampan. Kacamatanya menonjolkan mata hitamnya yang berbinar-binar. Akhirnya lumayan juga tahun ajaran baru ini. Dan tahun ini tentu saja aku akan menjadi... Siapa dulu? Ratu Pohon Birch. Saya. Margot, Ratu Pohon Birch. Kedengarannya keren banget. Gura-guruku yang baru sambil mengedipkan matanya. Selesai. Udah selesai belum nih? Oh masih. Iya udah selesai. Nah jadi itu cerita tentang Margot yang dia jadi anak baru di sekolahnya gitu. Aku pernah mengalami seperti itu loh Kakak Huria. Jadi ibu berapa kali pindah sekolah baru di SD. Jadi aku tahu perasaannya Margot tuh. Gak mau diperhatiin sama orang-orang. Jadi malu. Aduh semua ngeliatin aku si anak baru. Iya kan ibu selalu pindah-pindah. Tapi positifnya kita jadi punya banyak teman. Nah jadi kalau ada teman-teman Huria yang lagi dengerin ini terus baru masuk sekolah baru, pindah, ninggalin temannya yang lama, sedihnya jangan kelamaan. Pasti nanti apalagi kalau naik kelas pasti kangen banget. Pasti nanti lama-lama juga dapat teman yang akrab di tempat yang baru gitu. Semangat ya teman-teman kalau lagi baru pindah ke sekolah yang baru. Oke, selesai sudah episode dongeng untuk Huria malam hari ini. Kita sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.